Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat pena ilmu yang dirahmati Allah. Salah satu hal penting untuk diperhatikan dalam membayar zakat adalah mengenai orang yang kita berikan harta zakat atau penerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara rinci tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Fariidatan minallah. Wallahu alimun hakim. Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat hanya ada 8 golongan. 8 golongan yang disebutkan dalam ayat ini dipilih sebagai penerima zakat secara umum, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Di antara 8 golongan yang disebutkan dalam ayat ini, tidak dikatakan bahwa orang tua itu sebagai penerima zakat. Para ulama memberikan perincian hukum tentang orang tua yang boleh diberikan zakat dan yang tidak boleh menerima zakat. Jika orang tuanya adalah orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, maka tidak boleh baginya untuk memberikan zakat kepada mereka. Misalnya, orang tuanya tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya, sedangkan sang anak termasuk orang yang mampu. Maka dalam kondisi seperti ini, tidak boleh sang anak memberikan zakat kepada mereka. Karena dalam kondisi ini, sang anak berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Alasan pelarangan pemberian zakat ini dikarenakan 2 hal. Yang pertama adalah mereka sudah dianggap cukup dengan nafkah dari anaknya, sehingga tidak dikategorikan sebagai fakir miskin. Alasan yang kedua, yaitu dengan memberikan zakat pada orang tua, maka akan menguntungkan anaknya. Yakni, andaikan sang anak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya, maka gugurlah kewajiban nafkah pada orang tua. Karena orang tuanya sudah tercukupi oleh harta zakat. Namun, larangan ini hanya berlaku ketika mereka menerima zakat atas nama fakir miskin. Artinya, orang tua boleh menerima zakat dari anaknya jika mereka menerimanya dengan atas nama amil, gharim atau sabilillah, jika mereka memang berada dalam kapasitas tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juz 6 halaman 229. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib untuk menafkahinya dari golongan kerabat dan para istri atas dasar bagian orang-orang fakir miskin. Sebab bagian tersebut hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak ada kebutuhan bagi kerabat yang telah wajib dinafkahi. Para ulama mazhab Syafi'i berkata, tidak boleh bagi seseorang untuk memberikan zakat pada anaknya dan orang tuanya yang wajib dinafkahi yang mengambil dari bagian fakir miskin karena 2 alasan. Yang pertama, dia telah tercukupi dengan nafkah. Yang kedua, dengan memberikan zakat pada orang tua atau anaknya. Hal itu akan menarik kemanfaatan pada muzaki, yakni dia sudah tidak berkewajiban untuk menafkahi orang tua atau anaknya. Para ulama mazhab Syafi'i berkata, boleh membagikan zakat kepada anak dan orang tua dari bagian amil, budak mukatab, gharim,
dan orang yang berperang ketika mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Sedangkan ketika anak tidak wajib menafkahi orang tuanya, misalnya anak dan orang tuanya sama-sama miskin, dan anaknya hanya mampu menafkahi anak dan istrinya sendiri, maka dalam hal ini boleh bagi sang anak untuk memberikan zakat kepada orang tuanya. Karena dalam kondisi tersebut, anak tidak wajib menafkahi orang tuanya. Bahkan memberikan zakat kepada keluarga yang tidak wajib dinafkahi, seperti orang tua dalam kondisi ini, itu tergolong sebagai hal yang disunahkan. Sebab seorang muzaki dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan 2 pahala, yakni pahala membayar zakat dan pahala menyambung tali persaudaraan. Dalam hadis dijelaskan, inna shadaqata 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirrahmi isnatani shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin akan mendapatkan pahala sedekah. Sedangkan sedekah kepada saudara akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Sahabat beriman rahimakumullah, kesimpulannya memberikan zakat kepada orang tua adalah hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan ketika mereka bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Sedangkan ketika mereka adalah orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, misalnya ketika sang anak kaya dan orang tuanya dalam keadaan miskin, maka mereka dilarang untuk menerima zakat jika memang pemberian zakat ini atas nama fakir miskin dan mu'allaf. Wallahu a'lam bishawab.